Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan channel kita Belajar Bareng Yuk. Oke, pada video kali ini kita bakal melanjutkan pembahasan kita di Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2001 tentang 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oke, seperti pada biasanya, sebelah kanan adalah ayat pasal dan ayat-ayatnya, kemudian sebelah kiri ini adalah penjelasan dari ayat dan pasal yang dibacakan. Oke, pada kesempatan ini kita akan mulai dari pasal 331 hingga insya Allah ke pasal ke 350. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pasal 331. Pasal 331 ayat 1. Menteri setelah menerima permohonan persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pemanfaatan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 330 memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan persetujuan teknis paling lama 2 hari kerja sejak permohonan diterima. Ayat 2. Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri melakukan verifikasi paling lama 7 hari kerja. Ayat 3. Dalam hal hasil verifikasi pada ayat 2 menunjukkan A. Permohonan persetujuan teknis atau pertek pengelolaan limbah B3 memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pemanfaatan limbah B3 paling lama 7 hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui. Atau B. Permohonan persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak permohonan persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pemanfaatan limbah B3 paling lama 7 hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui disertai dengan alasan penolakannya. Pasal 332 ayat 1. Persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pemanfaatan limbah B3 wajib diubah dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan yang meliputi A. Nama dan karakteristik limbah B3 yang dimanfaatkan. B. Desain teknologi, metode, proses, kapasitas pemanfaatan limbah B3 dan atau C. Bahan baku dan atau bahan penolong berupa limbah B3 untuk campuran pemanfaatan limbah B3. Ayat 2. Permohonan perubahan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan secara tertulis kepada Menteri paling lama 10 hari setelah terjadi perubahan. Permohonan perubahan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan secara tertulis kepada Menteri. Ayat keempat, Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan pertek sebagaimana dimaksud pada ayat 3 paling lama 10 hari kerja sejak permohonan perubahan persetujuan teknis diterima. Ayat 5, dalam hal hasil evaluasi dimaksud pada ayat 4 menunjukkan A. Kesesuaian data, maka Menteri menerbitkan perubahan persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pemanfaatan limbah B3 paling lama 7 hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui. Atau B. Ketidaksesuaian data, maka Menteri menolak permohonan perubahan pertek pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pemanfaatan limbah B3 paling lama 7 hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui disertai dengan alasan penolakan. Ayat 6. Perubahan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf A menjadi dasar dalam perubahan persetujuan lingkungan. Itu implikasinya ya, nanti ke persetujuan lingkungan. Perubahan persetujuan teknis tadi akan berpengaruh atau menjadi dasar dalam perubahan persetujuan lingkungan tadi. Jadi setelah adanya perubahan itu, maka 10 hari setelahnya ya, itu paling lama 10 hari setelah terjadi perubahan, maka bersurat nih kepada Menteri. Kemudian Menteri setelah menerima paling lamanya juga 10 hari kerja sejak permohonan diterima ya oleh Menteri, maka harus dilakukan evaluasi itu paling lamanya. Terus lalu kemudian apabila hasil evaluasi sudah selesai, maka 7 hari paling lamanya 7 hari kerja ya setelah hasil evaluasi tersebut, baik itu diterima atau ditolak. Pasal 333 ayat 1. Persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pemanfaatan limbah B3 memuat, teman-teman bisa baca dari poin A hingga poin D. Kemudian di angka D-nya persyaratan teknis pemanfaatan limbah B3 yang meliputi persyaratan teknisnya ada di nomor yang D ini dari nomor 1 sampai nomor 10.
Kemudian kita bisa melihat teman-teman nih ada beberapa penjelasan untuk pasal 333 ini ya, yang huruf D, ayat 1 huruf D nya di angka 8 ada penjelasan hasil uji laboratorium untuk limbah B3 sebelum dimanfaatkan, parameter kualitas lingkungan dan standar mutu produk. Nah, penjelasannya untuk yang angka 8, limbah B3 yang akan dimanfaatkan oleh industri semen maka memerlukan uji total konsentrasi logam TCLP, uji emisi dan uji kualitas produk semen. Ayat kedua, isinya kewajiban pemegang persetujuan teknis pengelola limbah B3 untuk kegiatan pemanfaatan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C paling sedikit meliputi, ini bisa teman-teman baca dari huruf A hingga huruf N. Yang kemudian di sini ada beberapa penjelasan, coba kita lihat yang ada penjelasannya. Yang huruf A, melakukan identifikasi limbah B3 yang dikumpulkan. Yang dimaksud dengan melakukan identifikasi limbah B3 yang dikumpulkan adalah menentukan sumber dan karakteristik limbah B3. Informasi mengenai karakteristik limbah B3 diperlukan untuk memanfaatkan limbah B3 dengan tepat. Kemudian kita lihat juga di huruf K ini ada penjelasan, yaitu menyusun dan menyampaikan laporan pemanfaatan limbah B3. Laporan pemanfaatan limbah B3 disusun untuk memastikan keseimbangan antara limbah B3 yang diterima dengan limbah B3 yang dimanfaatkan dan limbah B3 hasil kegiatan pemanfaatan limbah B3 yang dikelola dan atau diserahkan kepada pengolah limbah B3 dan atau penimbun limbah B3. Pasal 334 ayat 1, pemanfaat limbah B3 wajib. Kewajibannya apa aja nih teman-teman ya untuk pemanfaat limbah B3? A. Melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pertek pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pemanfaatan limbah B3. B. Melakukan penyimpanan limbah B3 yang dihasilkan di tempat penyimpanan limbah B3 sesuai pasal 286 sampai pasal 291. C. Melakukan pengemasan limbah B3 yang dihasilkan, kemudian melakukan pengumpulan limbah B3 yang dihasilkannya, melakukan pemanfaatan limbah B3 yang dihasilkannya sesuai ketentuan Pertek pengelolaan limbah B3, menaati baku mutu air limbah jika pengelolaan limbah B3 menghasilkan air limbah. G. Menaati baku mutu emisi jika pemanfaatan limbah B3 menghasilkan emisi. H. Menyusun dan menyampaikan laporan pembangunan fasilitas pemanfaatan limbah B3. I. Menyusun dan menyampaikan laporan uji coba pemanfaatan limbah B3. J. Menyusun dan menyampaikan laporan pemanfaatan limbah B3 yang memuat 1. Nama sumber, jumlah, dan karakteristik limbah B3 dan 2. Pelaksanaan pengolahan limbah B3 yang dihasilkannya. K. Memiliki dan melaksanakan sistem tanggap darurat berupa dokumen program kedaruratan pengelolaan limbah B3 dan L. Memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang pengelolaan limbah B3. Ayat 2, pemanfaatan limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C. Ayat ketiga, laporan pembangunan fasilitas pemanfaatan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf H disampaikan kepada Menteri paling lambat 14 hari kerja 14 hari ya, mohon maaf ya. Saya ulangi, laporan pembangunan fasilitas pemanfaatan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf H disampaikan kepada Menteri paling lambat 14 hari sejak selesainya pembangunan fasilitas pemanfaatan limbah B3. Ayat 4, laporan hasil uji pemanfaatan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf I disampaikan kepada Menteri paling lambat 14 hari sejak selesainya uji coba pemanfaatan limbah B3. Ayat 5, laporan pemanfaatan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C disampaikan kepada Menteri paling sedikit 1 kali dalam 6 bulan sejak persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 diterbitkan. Kita lanjut ke pasal 335 karena tidak ada penjelasan ya, karena cukup jelas ini pasal 334 di sini. Kemudian pasal 335 ayat 1, berdasarkan laporan pembangunan fasilitas pemanfaatan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 334 ayat 1 huruf H, Menteri melakukan verifikasi paling lambat 10 hari kerja sejak laporan diterima. Setelah laporan pembangunan fasilitas pemanfaatan limbah B3, Menteri melakukan verifikasi yang paling lambatnya 10 hari sejak laporan diterima. Ayat 2, dalam hal hasil verifikasi yang dimaksud pada ayat 1 ini menunjukkan fasilitas pemanfaatan limbah B3 bila yang A ini bila sesuai dengan prakteknya,
maka Menteri menerbitkan SLO ya, surat layak operasi kegiatan pemanfaatan limbah B3 bagi kegiatan pemanfaatan limbah B3 yang tidak wajib. Bagi kegiatan pemanfaatan limbah B3 yang tidak wajib melakukan uji coba pemanfaatan limbah B3. Kemudian yang B-nya tidak sesuai dengan persetujuan atau pertek pengolahan limbah B3. Untuk kegiatan pemanfaatan limbah B3, Menteri menyampaikan surat agar pemanfaatan limbah B3 mengubah rencana pembangunan fasilitas yang termuat dalam pertek pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pemanfaatan limbah B3. Ayat 3, penerbitan SLO atau penyampaian surat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan paling lama 7 hari setelah verifikasi dilakukan. Ayat 4, SLO untuk kegiatan pemanfaatan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A menjadi dasar dimulainya A. Kegiatan operasional pemanfaatan limbah B3 dan B. Pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dalam perizinan berusaha. Kita masuk ke pasal 336 ayat 1. Berdasarkan laporan uji coba pemanfaatan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada pasal 334 ayat 1 huruf I, Menteri melakukan verifikasi paling lambat 10 hari sejak laporan diterima. Nah, ini seperti berulang ya. Ayat 2-nya sama, bila sesuai maka Menteri menerbitkan SLO untuk kegiatan pemanfaatan limbah B3. Kalau tidak sesuai maka Menteri menyampaikan surat agar pemanfaatan limbah B3 mengubah proses pemanfaatan limbah B3 yang termuat dalam persetujuan teknis pengolahan limbah B3. Kemudian ayat 3-nya penerbitan SLO atau penyampaian surat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan paling lambatnya 7 hari setelah verifikasi dilakukan. Ayat 4, SLO untuk kegiatan pemanfaatan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A menjadi dasar dimulainya A. Kegiatan operasional pemanfaatan limbah B3 dan B. Pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dalam perizinan berusaha. Nah, bisa dilihat bahwa SLO itu paling lambatnya 7 hari ya sejak hasil verifikasi itu dilakukan. Kemudian juga SLO ini sebagai pertanda bahwa kegiatan operasional sudah bisa dimulai, dan kemudian juga sebagai awal mula untuk kegiatan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dalam perizinan berusaha. Kita masuk ke pasal 337 ayat 1. Pemanfaatan limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud A. Menghentikan usaha dan kegiatan, B. Mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan atau fasilitas pemanfaatan limbah B3. Ayat 2. Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan pemanfaat limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dalam hal terdapat pencemaran lingkungan hidup dan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri. Ayat ketiga, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilengkapi dengan A. Identitas pemohon, laporan pelaksanaan pemanfaatan limbah B3 dan atau laporan pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Ayat 4, Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ini melakukan evaluasi terhadap permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian kegiatan paling lama 10 hari kerja sejak permohonan diterima. Nah, ini ya, wajib melakukan penghentian kegiatan ya. Jika bermaksud A-nya untuk menghentikan usaha dan untuk kegiatan, dan B-nya untuk mengubah penggunaannya ya. Kemudian untuk memperoleh penetapan penghentian ini ya, wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dalam hal terdapat pencemaran lingkungan hidup dan harus mengajukan permohonan secara tertulis. Nah, bila ada pencemaran lingkungan hidup maka dia wajib juga untuk melakukan perbaikan atau pemulihan ya terhadap fungsi lingkungan hidup. Dan setelah hasil evaluasi itu ada ini setelah permohonan itu diterima ya, tadi permohonan dengan dilengkapi 3 syarat ini, maka 10 hari kerja sejak permohonan diterima maka Menteri melakukan evaluasi. Pasal 338, setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dari sumber spesifik sebagai tercantum dalam tabel 3 dan tabel 4 lampiran 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah ini yang akan melakukan pemanfaatan limbah B3 dari sumber spesifik sebagai produk samping dikecualikan dari kewajiban memiliki persetujuan teknis pengelolaan limbah B3. Nah, kita lihat ini penjelasannya di pasal 338 ada penjelasannya ya. Produk samping merupakan produk sekunder yang dihasilkan dari suatu proses industri yang terintegrasi dengan proses yang menghasilkan produk utama atau main product. Produk samping lazimnya memiliki sifat antara lain penggunaan bersifat pasti, dapat digunakan secara langsung,
tanpa proses lebih lanjut yang memenuhi syarat dan atau standar produk. Pasal 339 ayat 1, setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dari sumber spesifik yang melakukan pemanfaatan limbah B3 dari sumber spesifik sebagai produk samping dapat mengajukan permohonan penetapan limbah B3 dari sumber spesifik sebagai produk samping kepada Menteri. Ayat 2, limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diajukan permohonan penetapan limbah B3 dari sumber spesifik sebagai produk samping merupakan limbah B3 dan sumber spesifik yang berasal dari satu siklus tertutup produksi yang terintegrasi. Ayat 3, permohonan penetapan limbah B3 dari sumber spesifik sebagai produk samping sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan secara tertulis kepada Menteri dan dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi identitas pemohon, profil usaha dan atau kegiatan, nama limbah B3, bahan baku dan atau bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi yang menghasilkan limbah B3, proses produksi yang menghasilkan limbah B3 dari sumber spesifik yang diajukan untuk ditetapkan sebagai produk samping, dan yang terakhir adalah nama produk samping serta sertifikat standar produk yang dipenuhi yang ditetapkan oleh Menteri atau kepala lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi usaha dan atau kegiatan. Selanjutnya pasal 340 ayat 1. Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 339 menugaskan tim ahli limbah B3 untuk melakukan evaluasi. Ayat kedua, tim ahli limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan tim ahli limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 280. Ayat 3, evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi identifikasi dan analisis terhadap A. Bahan baku dan atau bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi yang menghasilkan limbah B3 dari sumber spesifik. Yang B. Proses produksi yang menghasilkan limbah B3 dari sumber spesifik yang diajukan untuk ditetapkan sebagai produk samping. Dan C. Nama produk samping serta sertifikat standar produk yang dipenuhi yang ditetapkan oleh Menteri atau Kepala Lembaga Pemerintah non-kementerian yang membidangi usaha dan atau kegiatan. Ayat 4, evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan oleh tim ahli limbah B3 paling lama 10 hari kerja sejak penugasan diberikan. Ayat 5, tim ahli limbah B3 menyampaikan rekomendasi hasil evaluasi kepada Menteri paling lama 4 hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui. Ayat 6, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 paling sedikit memuat A. Identitas pemohon, nama limbah B3, dasar pertimbangan rekomendasi, dan yang terakhir kesimpulan hasil evaluasi. Ayat 7, dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 menunjukkan A. Penggunaan limbah B3 dari sumber spesifik bersifat pasti dan konsisten. B. Limbah B3 dari sumber spesifik dihasilkan dari satu siklus tertutup produksi yang terintegrasi. C. Limbah B3 diproduksi sesuai dengan standar produk yang ditetapkan Menteri atau Kepala Lembaga Pemerintah non-kementerian yang membidangi usaha dan atau kegiatan. Dan D. Adanya nomor registrasi produk samping sebagai produk yang ditetapkan oleh Menteri atau Kepala Lembaga Pemerintah non-kementerian yang membidangi usaha dan atau kegiatan. Rekomendasi tim ahli limbah B3 memuat pernyataan bahwa limbah B3 dari sumber spesifik sebagai produk samping. Ayat 8, dalam hal hasil evaluasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 7, rekomendasi tim ahli limbah B3 memuat pernyataan bahwa limbah B3 dari sumber spesifik bukan sebagai produk samping. Pasal 341, Menteri berdasarkan rekomendasi tim ahli limbah B3 menetapkan limbah B3 dari sumber spesifik dengan A. Produk samping atau B. Bukan produk samping. Ayat 2, penetapan limbah B3 dari sumber spesifik sebagai produk samping dilakukan paling lama 14 hari kerja sejak rekomendasi tim ahli limbah B3 disampaikan kepada Menteri. Ayat ketiga, dalam hal limbah B3 dari sumber spesifik ditetapkan Menteri sebagai produk samping, Menteri memberikan rekomendasi kepada Menteri atau Kepala Lembaga Pemerintah non-kementerian yang membidangi usaha dan atau kegiatan untuk menerbitkan nomor pendaftaran barang sebagai produk. Ayat 4, dalam hal limbah B3 dari sumber spesifik ditetapkan Menteri sebagai bukan produk samping. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dari sumber spesifik wajib melakukan penyimpanan limbah B3. Untuk pasal 341 tidak ada penjelasan. Maka kita berlanjut ke paragraf 8 tentang pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun. Pasal 342 ayat 1, pengolahan limbah B3 wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang menghasilkan limbah B3. Ayat 2,
dalam hal setiap orang sebagaimana maksud pada ayat 1 tidak mampu melakukan sendiri pengolahan limbah B3 diserahkan kepada pengolah limbah B3. Pasal 343 ayat 1, pengolahan limbah B3 sebagaimana maksud dalam pasal 342 ayat 1 dilakukan dengan cara A. Termal, B. Stabilisasi dan solidifikasi, dan atau C. Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ayat kedua, pengolahan limbah B3 sebagaimana maksud pada ayat 1 dilakukan dengan mempertimbangkan A. Ketersediaan teknologi, dan B. Standar lingkungan hidup atau baku mutu lingkungan hidup. Pasal 344, setiap orang yang menghasilkan limbah B3 akan melakukan pengolahan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 342, wajib memiliki A. persetujuan lingkungan, dan B. perizinan berusaha. Nah, ini wajib untuk memiliki ini ya, persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha. Kemudian pasal 345 ayat 1, standar pelaksanaan pengolahan limbah B3 untuk pengolahan limbah B3 yang dilakukan dengan cara termal sebagaimana maksud dalam pasal 343 ayat 1 huruf A meliputi A. baku mutu emisi, B. standar efisiensi pembakaran dengan nilai paling sedikit mencapai 99,99%, C. standar efisiensi penghancuran dan penghilangan senyawa Principal Organic Hazardous Constituents atau POHCS dengan nilai paling sedikit mencapai 99,99%. Ayat 2, standar efisiensi pembakaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B tidak berlaku untuk pengolah limbah B3 dengan menggunakan kiln pada industri semen. Ayat ketiga, standar efisiensi penghancuran dan penghilangan senyawa Principal Organic Hazardous Constituents atau POHCS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C tidak berlaku untuk pengolahan limbah B3 dengan karakteristik infeksius. Ayat 4, standar efisiensi penghancuran dan penghilangan senyawa Principal Organic Hazardous Constituents sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C tidak berlaku untuk pengolahan limbah B3. A. merupakan polychlorinated biphenyls, dan B. yang berpotensi menghasilkan polychlorinated dibenzofurans, dan yang kedua polychlorinated dibenzopidioxins. Yang kelima, ayat kelima, dalam hal limbah B3 yang akan diolah berupa polychlorinated biphenyls, pengolahannya harus memenuhi standar efisiensi penghancuran dan penghasilan senyawa polychlorinated biphenyls dengan nilai paling sedikit mencapai 99,99%. Ayat ke-6, dalam hal limbah B3 yang akan diolah berpotensi menghasilkan polychlorinated dibenzofurans, pengolahannya harus memenuhi standar efisiensi penghancuran dan penghilangan senyawa polychlorinated dibenzofurans dengan nilai paling sedikit mencapai 99,9999%. Ayat ke-7, dalam hal limbah B3 yang akan diolah berpotensi menghasilkan polychlorinated dibenzopidioxins, pengolahannya harus memenuhi standar efisiensi penghancuran dan penghilangan senyawa polychlorinated dibenzopidioxins dengan nilai paling sedikit mencapai 99,99999%. Kita lihat di sini ada sebelah kiri ini ada pasal 345 dan penjelasannya nih. Penjelasannya terdapat pada ayat 1 huruf C, ayat 1 huruf C. Nah, penentuan efisiensi penghancuran dan penghilangan atau destruction removal efficiency dilakukan dengan menghitung konsentrasi dan atau berat limbah B3 di awal dan di akhir proses pengolahan secara termal. Angka persentase menunjukkan jumlah molekul dari senyawa limbah B3 yang dihilangkan dan dihancurkan dibandingkan dengan jumlah molekul dari senyawa limbah B3 yang dimasukkan ke dalam sistem pengolahan limbah B3 secara termal. Senyawa Principal Organic Hazardous Constituent atau POHCS merupakan B3 yang sulit terurai atau terdekomposisi. Senyawa Principal Organic Hazardous Constituents atau POHCS lazimnya terkandung dalam limbah B3 sehingga digunakan sebagai cara untuk mengetahui kemampuan efisiensi penghancuran dan penghilangan atau destruction removal efficiency dari alat pengolah limbah B3 secara termal yang menghasilkan emisi udara seperti insenerator. Senyawa POHCS antara lain tetrachloroetilen, toluena, 1,2 di kloropropana dan karbon tetraklorida.
Kita lanjutkan ke pasal 346 ayat 1, standar pelaksanaan pengolahan limbah B3 untuk pengolahan limbah B3 yang dilakukan dengan cara stabilisasi dan solidifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 343 ayat 1 huruf B berupa baku mutu stabilisasi dan solidifikasi berdasarkan analisis organik dan anorganik. Ayat 2, analisis organik dan anorganik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan baku mutu TCLB sebagaimana tercantum dalam lampiran 13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah ini. Pasal 347 ayat 1, untuk dapat memiliki persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 344 huruf A, setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib memiliki persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengolahan limbah B3. Ayat 2, setiap orang yang menghasilkan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengajukan permohonan persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengolahan limbah B3 kepada Menteri, dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi. Nah, ini persyaratannya ya teman-teman ya, bisa teman-teman baca dari huruf A hingga huruf I. Kemudian kita lanjutkan, dari huruf A hingga huruf K ini ya yang terakhir ya. Kemudian kita lanjut dengan pasal 348. Menteri setelah menerima permohonan persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengolahan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 347 memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan persetujuan teknis pengolahan limbah B3 untuk kegiatan pengolahan limbah B3 paling lama 2 hari kerja sejak permohonan diterima. Ayat kedua, setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri melakukan verifikasi paling lama 7 hari kerja. Ayat ketiga, dalam hal hasil verifikasi yang dimaksud pada ayat 2 menunjukkan A, permohonan persetujuan teknis pengolahan limbah B3 memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan persetujuan teknis pengolahan limbah B3 untuk kegiatan pengolahan limbah B3 paling lama 7 hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui. Yang B, permohonan persetujuan teknis pengolahan limbah B3 tidak memenuhi persyaratan Menteri ya, maka Menteri menolak permohonan persetujuan teknis pengolahan limbah B3. Nah, paling lamanya 7 hari juga, 7 hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui disertai dengan alasan penolakannya. Pasal 349 ayat 1, persetujuan teknis pengolahan limbah B3 untuk kegiatan pengolahan limbah B3 wajib diubah dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan yang meliputi A, nama dan karakteristik limbah B3 yang diolah, B, desain teknologi, metode, proses, kapasitas, dan atau fasilitas pengolahan limbah B3, dan atau C, bahan baku dan atau bahan penolong berupa limbah B3 untuk campuran pengolahan limbah B3. Ayat 2, permohonan perubahan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan secara tertulis kepada Menteri paling lama 30 hari setelah terjadi perubahan. Paling lama 30 hari ya, bukan hari kerja tapi 30 hari sejak terjadinya perubahan. Ayat ketiga, Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ini paling lama 10 hari kerja sejak permohonan perubahan persetujuan diterima. Ayat 4, dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 menunjukkan kesesuaian data A, kesesuaian data ya, maka Menteri menerbitkan perubahan Pertek untuk pengelolaan limbah B3 dalam hal kegiatan pengolahan limbah B3 paling lama 7 hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui. Atau B, ketidaksesuaian data, maka Menteri menolak permohonan perubahan Pertek pengolahan limbah B3 dan untuk kegiatan pengolahan limbah B3 paling lamanya 7 hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui disertai dengan alasan penolakannya. Kemudian ayat kelima, perubahan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf A menjadi dasar dalam perubahan persetujuan lingkungan. Pasal 350, persetujuan teknis pengolahan limbah B3 untuk kegiatan pengolahan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 348 ayat 3 huruf A paling sedikit memuat A, identitas pemegang persetujuan teknis pengolahan limbah B3, B, tanggal penerbitan persetujuan teknis pengolahan limbah B3, C, kewajiban pemegang persetujuan teknis pengolahan limbah B3 setelah perizinan berusaha terbit, dan D, persyaratan teknis pengolahan limbah B3 yang meliputi 1. Nama, sumber, dan karakteristik limbah B3 yang akan diolah, 2. Jumlah dan kapasitas limbah B3 yang akan diolah, 3. Desain dan rancang bangun fasilitas pengolahan limbah B3, 4. Spesifikasi teknis alat pengolahan limbah B3, 5.
Data letak lokasi fasilitas pengolahan limbah B3. 6. Ketentuan simbol limbah B3. 7. Tata letak saluran untuk pengolahan limbah B3 cair yang dihasilkan dari kegiatan pengolahan limbah B3. 8. Hasil uji laboratorium untuk karakteristik limbah B3 yang akan diolah. 9. Uji laboratorium untuk parameter kualitas lingkungan. Dan 10. Sistem tanggap darurat berupa dokumen program kedaruratan pengolahan limbah B3. Ayat 2. Kewajiban pemegang persetujuan teknis pengolahan limbah B3 untuk kegiatan pengolahan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C. Paling sedikit meliputi A. Melakukan identifikasi limbah B3 yang dikumpulkan. B. Melakukan pencatatan nama dan jumlah limbah B3 yang diolah. C. Melaksanakan uji coba pengolahan limbah B3 bagi pengolahan limbah B3. Nah, uji cobanya apa aja? 1. Dengan cara termal sebagaimana dimaksud dalam pasal 343 ayat 1 huruf A, dan 2. Dengan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 343 ayat 1 huruf C yang tidak memiliki standar nasional Indonesia. D. Melaksanakan pengolahan limbah B3. E. Memfungsikan tempat penyimpanan limbah B3 sebagai tempat penyimpanan limbah B3. F. Menyimpan limbah B3 yang akan diolah. G. Melakukan pengumpulan limbah B3 yang akan diolah. H. Mengolah limbah B3 sesuai dengan teknologi pengolahan limbah B3 yang dimiliki. I. Menyusun dan menyampaikan laporan pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3. J. Menyusun dan menyampaikan laporan uji coba pengolahan limbah B3. Kemudian K. Menyusun dan menyampaikan laporan pengolahan limbah B3, dan seterusnya hingga poin M seperti yang dapat teman-teman baca ya. Oke, itu dia penjelasan kita pada video kali ini hingga pasal 350. Terima kasih pada teman-teman semua yang telah menonton. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin, dan semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.